warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Angelina Safitri akan mempresentasikan 20 judul modul. Yang pertama, makna dan fungsi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah sistem bunyi yang digunakan oleh masyarakat Arab sebagai alat komunikasi, ekspresi, dan penyampaian makna. Dari segi fungsi, bahasa Arab tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi dan ekspresi, tapi juga sebagai alat berpikir, integrasi sosial, kontrol sosial, serta saran pengembangan ilmu dan peradaban. Itu karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab berfungsi sebagai alat komunikasi dan juga bahasa agama. Bahasa Arab memiliki ragam gaya bahasa sesuai situasi. Bahasa Arab lebih mudah dipahami jika dipraktikkan secara lisan. Yang ketiga, problematika pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran saling berkaitan. Keberhasilannya dipengaruhi oleh cara mengajar guru, metode, fasilitas, dan semangat belajar siswa. Mengenal isim. Isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Tanda-tanda isim yang pertama didahului alif lam bertanwin bertemu dengan huruf jar. Isim berdasarkan jumlah, yaitu ada isim mufrad, isim mustanah, dan jamak. Mengenal fiil. Fiil adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan sebuah perbuatan atau peristiwa. Jenis-jenis fiil berdasarkan waktu itu ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Tanda-tanda fiil. Didahului huruf qad, didahului sa, dan didahului saufa. Mengenal huruf menjelaskan bahwa dalam ilmu nahwu, huruf bukan sekadar huruf hijaiyah biasa, tetapi huruf yang memiliki fungsi dan makna dalam kalimat. Huruf dalam bahasa Arab dibagi menjadi 4, yaitu huruf jar, nashab, zam, dan athaf. Murab dan mubni. Kalimat murab adalah kata yang mengalami perubahan pada harokat atau bentuk akhirnya karena pengaruh amil. Kalimat mabni adalah kata yang harokat akhir tetap dan tidak mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh amil. Perkenalan diri dalam bahasa Arab. Perkenalan diri dalam bahasa Arab disebut at-ta'aruf yang berarti saling mengenal. Kosakatanya isum artinya nama. Pola kalimat perkenalan yang pertama menyebutkan nama, menyebutkan asal, menyebutkan umur, menyebutkan pekerjaan atau status, dan menyebutkan hobi. Mengenal bilangan dalam bahasa Arab. Bilangan dalam bahasa Arab memiliki aturan khusus yang berbeda dari bahasa Indonesia. Bilangan harus menyesuaikan dengan jenis kelamin kata, muzakkar dan muannas. Mengenal profesi atau pekerjaan dalam bahasa Arab. Profesi dalam bahasa Arab sering ditulis dengan kata mihnah dan jamaknya adalah mahan. Bahasa Arab terdapat 2 macam kata, yakni kata untuk jenis kelamin laki-laki isim muzakkar dan untuk jenis kelamin perempuan isim muannas. Contohnya dokter laki-laki tabib, dokter perempuan tabibah. Mengenal mufrodat universitas. Mufrodat adalah satuan atau unit bahasa yang memiliki makna tertentu baik berupa kata benda, kata kerja maupun kata tugas. Mengenal cita-cita, hobi dalam bahasa Arab. Cita-cita bahasa Arabnya amalun. Hobi, kata dalam bahasa Arab untuk hobi adalah himaya, bentuk jamaknya adalah himayat. Mengenal keluarga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, keluarga yaitu usratun, sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dan hidup bersama. Kata-katanya, ayah itu abi, umi itu ibu, ukti itu saudara perempuan. Fi'il madi dan mudhari.
Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan dan berkaitan dengan waktu. Fi'il madhi digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi atau masa lampau. Fi'il mudhari digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Perbedaan keduanya dapat dikenali dengan bentuk kata dan huruf tertentu, terutama huruf awal pada fi'il mudhari. Mengenal jam dalam bahasa Arab. Mengenal waktu dalam bahasa Arab melibati pemahaman kosakata dalam jam, menit, serta keterangan waktu harian. Domir. Domir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang menunjukkan siapa yang berbicara, diajak bicara, atau dibicarakan. Domir terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu bersambung, terpisah, dan tersembunyi. Pembagian domir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Domir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga. Domir itu ada 2 macam, yaitu mustatir, tersimpan, dan barid, nampak. Di domir barid dibagi menjadi 2, yaitu domir mutasil dan domir munfasil. Tanda rofa, nasab, jar, dan khafad jam. I'rab rofa berarti harokat huruf terakhir pada suatu kata berada dalam salah satu di antara 4 kondisi ini. Yang pertama harokat doma, huruf waw, huruf alif, dan huruf nun. I'rab nasab berarti akhir kata berada dalam salah satu dari 5 kondisi berikut. Yang pertama harokat fathah, alif, kasroh, dan ya. I'rab zar mempunyai 3 tanda, yaitu harokat kasroh, huruf ya, dan harokat fathah. I'rab zam berlaku pada 2 kondisi, yakni harokat sukun dan kondisi membuang huruf ilat. Isim-isim yang dinasabkan. Isim-isim yang dinasabkan ada 14 macam, yaitu maf'ul bin, masdar, zarozama, zarof makan, hal tayin, mustahian, isim nyala, munada, maf'ul min azli. Sudah sekian presentasi saya. Dibuka sesi tanya jawab. Baik, saya akan bertanya, apa pengertian bahasa Arab secara bahasa? Bahasa Arab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila. Bahasa Arab dalam bahasa disebut dengan bahasa Latin, disebut dengan lingau. Kata yang terakhir ini diserap oleh beberapa bahasa yang berasal dari bahasa Latin, seperti bahasa Itali menyebut bahasa dengan lingau. Gimana Fadila? Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.